Kalau kita ingin jadi orang baik, berikan saja kebaikan lebih banyak pada orang lain. Kalau kita ingin dicintai, berikan saja lebih banyak cinta pada orang lain. Jadi hidup itu bukan take and give, tapi give and take. Hidup itu bukan menerima kemudian memberi. Hidup itu sesungguhnya adalah memberi. Dan hukum alam sudah meyakinkan kepada kita setiap pemberian itu pasti akan diiringi dengan proses menerima. Jadi aneh sekali kalau kita ingin bahagia, tapi terus menuntut agar orang lain melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Tapi kita tidak membuat sesuatu bagi orang lain yang membuat orang lain bahagia. Aneh. Itulah yang kebanyakan dilakukan banyak orang yang awam. Saya bicara awam berarti berbicara tentang mereka-mereka yang belum mencapai kesadaran. Oleh karena itu para sahabat, berulang kali saya menyampaikan bahwa satu-satunya harta pusaka kita yang kita miliki saat ini adalah waktu yang tersisa dalam hidup yang entah berapa jam lagi. Kenapa saya sebut harta pusaka? Karena waktu itulah peluang yang diberikan semesta buat kita mengumpulkan bekal. Karena saat kita mati, kita tidak akan ditanya apa keyakinan kita. Pada saat kita mati, kita pun tidak akan ditanya apa baju agama kita. Pertanyaan kematian adalah satu, berapa banyak orang yang sudah kau bahagiakan dalam hidup? Itu yang disebut dengan amal kebajikan. Karena puncaknya akhlak adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Itu sebetulnya. Itu puncaknya akhlak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengawali kajian kita dengan menyampaikan satu ayat yang membuat saya merinding kalau baca ayat ini. Dan disilahkan para sahabat untuk melihat tayangan di layar monitor. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Siapa yang sedang berbicara ini kira-kira? Yang sedang bicara ini adalah orang yang belum mencapai iman. Baru akan beriman kalau mereka diberi kesempatan sekali lagi datang ke sini. Berarti orang ini sudah tidak punya harta pusaka yang bernama waktu yang saya sampaikan tadi. Sudah habis kesempatan untuk berbuat bagi dia. Maka dia merengek-rengek, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Mungkin dia dulu hanya mengaku sebagai orang yang beriman. Dan mengaku sebagai orang yang beriman, ya namanya juga mengaku. Belum tentu diaku. Klaim bahwa dia sebagai orang yang beriman tidak akan memunculkan ciri-ciri orang beriman. Dan aneh sekali kita sering membuat ciri-ciri orang yang beriman itu terkadang dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh leluhur kita.
Saya tidak menemukan satu hadis pun yang disampaikan Nabi Muhammad yang menyatakan ciri orang yang beriman itu, mohon maaf, rajin sholat misalnya. Nggak ada. Ciri orang yang beriman itu rajin ke masjid. Nggak ada hadisnya. Ciri orang beriman itu rajin bangun malam. Nggak ada. Saya tidak menemukan. Ciri orang beriman kata Nabi, jika dia jalan mendapati satu ranting yang membahayakan orang lain dan dia tidak singkirkan itu ranting, dia tidak orang beriman. Jadi seorang Nabi Muhammad sekelas beliau membuat ciri orang beriman itu tidak dalam ritual, tetapi sudah dampak dari ritual. Sudah jauh lebih dalam lagi. Sudah berbicara cinta, kepedulian, cinta kasih, welas asih. Itu yang diceritakan. Tidaklah disebut orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu iman yang disampaikan leluhur kita. Dan kita menganggap sepele. Ada tetangga kelaparan dan ketika kita pulang dari masjid dan menganggap kita ini sudah beriman karena kita sudah menyembah Tuhan di masjid kita itu. Padahal Tuhan yang nyata tetangga kita tidak kita pedulikan. Yang goib terus kita sembah, yang nyata tidak kita pedulikan. Huwal awal wal akhir wal dhahir wal batin. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dia yang dohir, dia yang batin. Dia yang maha goib sudah merefleksikan diri menjadi dia yang maha nyata. Tapi kita masih sering terjebak pada yang goib saja. Nabi Muhammad mendapati cucunya beliau ya menangis ketika sholat. Apa yang dilakukan? Tidak peduli dan membiarkan cucunya menangis? Saya tidak menemukan cerita itu. Justru Nabi Muhammad mempercepat sholatnya agar selesai lebih cepat dan segera menggendong cucunya. Ini kesadaran tingkat tinggi. Dan bagi orang-orang yang dangkal belajar agama, mungkin kalau kejadian itu kelihatan di depan kita hari ini, ada cucunya menangis, dia mempercepat sholatnya, mungkin akan disalahkan oleh orang-orang yang tolol itu. Tapi kelasnya Nabi Muhammad memberikan contoh yang luar biasa, mempercepat sholatnya supaya cepat selesai, karena beliau harus menggendong cucunya. Itu orang beriman. Dan banyak di antara kita yang tidak peduli pada tetangga, tidak peduli pada kesusahan orang lain, dan terus tekun di tempat ibadah. Tetapi tidak ada yang berubah dari akhlaknya, tidak ada yang berubah cinta kasihnya. Apakah itu? Ada yang salah menurut saya belajar agama. Ada yang salah. Lalu kita terus saja menghayal dan kita akan mendapatkan kebaikan nanti. Di depan mata orang perlu kita tolong, kita tidak menolongnya. Buat apa? Hidup itu tentang hari ini, saat ini, di sini, sekarang, bukan tentang masa depan. Makanya saya katakan di awal khutbah saya hari ini, saya mengatakan hidup itu adalah tentang memberi. Hidup itu tentang mencintai. Hidup itu tentang kepedulian kepada orang lain. Karena kita sudah terbiasa untuk menjadi pengemis. Bahkan yang kita minta juga sebetulnya seorang pengemis. Bagaimana seorang pengemis bisa memberi? Saya tidak cerita pengemis sebagai pengemis secara fisik. Saya berbicara pengemis sebagai mental. Mungkin saja dia berkelebihan uang, mungkin saja status sosialnya tinggi, tetapi mentalitinya dia sebagai seorang pengemis. Hanya ingin diperhatikan, ingin diberi, ingin dicintai, tetapi tidak melakukan yang sebaliknya. Bagi saya, itu adalah pengemis yang sebenarnya. Pengemis urusan mental. Jadi jangan sampai kita termasuk pada kelompok ayat ini. Falau anna lana karatan fanakuna minal mu'minin. Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi saja, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Kembali kemana?
Saya kasih tahu, kembali ke tubuh ini. Jadi orang ini sedang berbicara di mana? Di luar tubuh ini. Dia tidak sedang berada di tubuh ini, sudah keluar dari tubuh ini, sudah terusir dari tubuh ini, dan mungkin sedang di tubuh lain yang lebih rendah dari tubuh ini. Karena saat diberi tubuh yang sempurna ini untuk memberikan jalan agar dia memperjalankan sang penumpang dalam dirinya dengan tubuh kendaraan yang hebat ini, dia tidak melakukannya. Hidup hanya mengeluh, hidup hanya menceritakan kesusahan, hidup hanya menceritakan berbagai macam penyakit, hidup hanya menceritakan sesuatu yang tidak disukai. Maka lihat hidupnya seperti apa orang-orang yang semacam itu, selalu didatangi yang dia tidak suka. Dan kemudian dia menyalahkan pihak lain, seakan-akan yang tidak dia suka itu datang secara kebetulan. Tidak, semua itu datang karena kita sendiri yang mengundangnya. Semua itu datang karena kita sendiri yang menariknya. Itulah hukum tertarik menarik dari semesta. Sederhana sekali sebetulnya. Sekarang berikan saja apa yang kita ingin. Sekali lagi, berikan saja apa yang kita ingin. Ingin bahagia? Berikan lebih banyak kebahagiaan pada orang. Ingin kaya? Berikan lebih banyak yang kita punya hari ini. Ini tantangan dari saya. Out of the box. Kita harus keluar dari pemikiran lama yang telah memenjarakan kita. Jalan-jalan lama yang sudah membuat kita terjerembab di jalan itu. Dan kita tidak mengalami kemajuan apapun. Tempuhlah jalan baru yang menakjubkan ini. Para sahabat, itu ayat 102. Baru akan jadi orang yang beriman nanti. Kalau dikembalikan lagi ke tubuh ini. Karena memang satu-satunya jalan untuk membuat kita iman, itu tubuh ini. Ini kendaraan terhebat yang disiapkan semesta buat mereka yang tahu dan sadar. Apa yang terjadi selama ini? Kendaraan ini malah dibiarkan begitu saja. Kendaraan ini hanya simpan di garasi. Dielus-elus saja kendaraan ini. Seperti punya mobil mewah, tapi nggak pernah dipakai. Hanya dicuci, dihidupkan, dicuci, dihidupkan, tapi nggak pernah dipakai. Kita punya kendaraan semewah ini, hanya dimandikan, kasih makan, dielus-elus, ke salon, peot dikit takut, itu saja. Dan kita tidak pernah mempertanyakan buat apa Tuhan menciptakan tubuh yang sesempurna ini. Gak pernah mempertanyakan. Dan kenapa hari ini saya kok ditakdirkan untuk mendiami tubuh ini? Para sahabat, untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini, kita itu sudah menabung kebaikan selama jutaan tahun. Hanya untuk memperoleh tubuh yang sempurna ini. Dan kita oleh Allah bukan sekedar diberi hadiah tubuh, tapi kita pun sudah diberikan oleh Allah jalan untuk meniti ke dalam tubuh. Dipertemukan dengan seorang penunjuk jalan. Dibimbing bagaimana cara meniti ke dalam diri. Dibimbing bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Dibimbing bagaimana cara memperoleh nikmat yang sesungguhnya. Apalagi. Makanya di Quran dikatakan Rabbul masyriqain wa Rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aku telah menunjukkan dua matahari kepadamu, satu matahari yang luar, satu matahari yang dalam di dalam dirimu. Nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan?
Matahari yang luar semua orang diberitahu. Tapi matahari yang di dalam diri kamu hanya kamu, kata Allah, yang diberitahu. Kok kamu mengabaikannya? Luar biasa. Ada yang bertanya sama saya, kenapa Nabi Ibrahim ketika sudah menyaksikan matahari, beliau mengatakan, aku sudah berlepas dari dosa syirik. Itu diabadikan di Quran surat Al-An'am. Ketika beliau menyaksikan matahari, beliau mengatakan, wa ma ana minal musyrikin. Aku hari ini tidak termasuk lagi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan dengan selainnya. Dan itu diabadikan menjadi doa iftitah oleh Nabi Muhammad. Kan itu yang kita baca setiap sholat, betul? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan kalimat itu diungkapkan beliau? Tepat saat beliau sudah menyaksikan matahari ruhani dalam dirinya. Sayang sekali, banyak yang tidak pernah sadar dengan yang diucapkan setiap sholat. Cuman mengucapkan dan mengucapkan saja tanpa kesadaran. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Itu di Quran dikatakan begitu. Matahari, bulan dan bintang-bintang. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wad'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu datul akmam wal habbu dzul asfi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu saja artinya rahasia surat Ar-Rahman. Luar biasa. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanya, ya Rasulullah, apa sih Ar-Rahman? Ar-Rahman, rahmadud dunya. Ar-Rahim, rahimud dunya wal akhirah. Rahman itu adalah walas asih manusia kepada sesama manusia. Dan sifat ulas asih manusia kepada sesama manusia hanya akan timbul kalau seseorang sudah mendapatkan ar-Rahim, walas asihnya dia kepada Allah, walas asihnya Allah pada dia. Makanya temukan dulu ar-Rahim, baru kita akan menjadi ar-Rahman. Makanya dibacanya kan kebalik ya, ar-Rahman, ar-Rahim. Padahal dalam perjalanan spiritualnya temukan dulu ar-Rahim, baru akan muncul ar-Rahman. Jadi Rahim itu sebetulnya adalah bertemunya kita dengan sumber cinta. Begitu kita bertemu dengan sumber cinta, maka kita akan menjadi cinta itu sendiri. Siapa yang sudah menjadi cinta, maka dia akan menjadi sumber cinta bagi semesta. Makanya puncaknya iman itu sebetulnya adalah kepedulian. Jadi jangan ambon sorangan, jangan bikin ukuran-ukuran yang keliru. Menyatakan iman itu dengan ukuran-ukuran yang tidak diajarkan leluhur kita. Karena ukuran iman itu adalah itu.